Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Kali ini Mimin mau membahas film berjudul Choose or Die yang rilis tahun 2022. Film ini menceritakan tentang adanya sebuah game tahun 80-an yang misterius bernama Cursor, di mana pemain yang berhasil menyelesaikan level akhir permainan akan mendapatkan uang sebesar 125.000 US dollar. Akan tetapi, level dalam game ini ternyata sangatlah di luar nalar. Penasaran bagaimana pemain dapat menyelesaikan game ini? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan subscribe dan like video ini supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film berawal di sebuah rumah mewah yang terlihat damai dari luar, tapi di dalamnya sedang terjadi perdebatan hebat antara seorang anak bernama Gabe dan ibunya bernama Laura. Namun sang ayah bernama Hal hanya diam saja melihatnya. Hal kembali masuk ke kamar dan menginstal game jadulnya yang baru saja diperolehnya. Dari monitor, terlihat bahwa nama game itu adalah Cursor, dengan tagline, "Kenyataan itu terkutuk." Sekilas melihat itu, pastinya kita mengira itu hanyalah sebuah game petualangan, tapi siapa sangka game ini bukan hanya sekedar game biasa. Ketika game dimulai, level pertama game mengajak Hal untuk bermain, tapi Hal mengabaikannya dan hal mengejutkan pun terjadi. Game itu tahu apa yang sedang Hal lakukan. Dimulai dari game itu tahu Hal berada di dalam gua, yang artinya dia ada di kamarnya yang gelap. Kemudian Hal yang membawa minuman yang sudah dihabiskan dan diletakkan di meja. Setelahnya, game itu memberikan pilihan mengambil minuman lain atau meninggalkan kamarnya. Dan ketika Hal memilih mengambil minuman lain, wah, tiba-tiba saja muncul botol minuman yang masih berisi. Ajaib sekali ya. Namun di pilihan berikutnya, Hal sangat kebingungan karena tertulis lidah milik lelaki atau kuping milik perempuan. Dan di bawahnya ada pilihan pilih atau tersingkirkan. Game pun menjadi error karena tidak dijawab oleh Hal dan mengeluarkan suara yang sangat mengganggu. Merasa sangat tidak berdaya, Hal pun memilih lidah milik lelaki. Kemudian Hal pun akhirnya bisa keluar dari kamar. Tapi sungguh sangat mengejutkan. Laura telah memangkas lidah Gabe tanpa disadarinya. Di level berikutnya, game itu memberikan pilihan kepada Hal, yaitu kepala Laura atau mata Gabe, daging Laura atau lengannya Gabe, dan di pertanyaan berikutnya, tertulis keluargamu sedang berdarah. Lanjut bermain atau membuat salinan game itu. Jelas saja, Hal memilih untuk membuat salinan game itu. Salinan game itu pun kemudian dimasukkan ke kaset oleh Hal. Game Cursor pun memberikan selamat kepada Hal karena keluarganya telah selamat. Tapi tentu saja hanya untuk saat ini saja. 3 bulan setelahnya, seorang mahasiswi yang juga ahli programming yaitu Kayla sedang bekerja sambilan sebagai tukang bersih-bersih di sebuah perusahaan. Ia melakukannya untuk mengumpulkan biaya kuliahnya. Pulang bekerja, Kayla bermain ke rumah seorang temannya yang ahli membuat game yaitu Isaac. Ia memiliki hobi mengumpulkan elektronik bekas. Kayla pun menemukan kaset game Cursor di tumpukan barang-barang bekas milik Isaac. Di cover game Cursor ini menjanjikan 125.000 dolar bagi pemain yang bisa menyelesaikan game. Di sana juga tertera nomor telepon dan Kayla dengan iseng meneleponnya. Terdapat jawaban otomatis dari seorang pria yang mengajak orang-orang untuk bermain Cursor agar mendapatkan hadiah tersebut. Setelahnya, Kayla pun pulang ke apartemen. Ia tinggal bersama ibunya yang bernama Thea. Ternyata Thea adalah seorang pecandu sejak kematian putranya yaitu Ricky atau bisa dibilang adiknya Kayla. Selain itu, karena tidak memiliki uang untuk membayar sewa, penagih uang sewa yaitu Lance sering melecehkan Thea secara psikologis maupun fisik dengan imbalan tidak diusir dari apartemen. Malam harinya, Kayla kembali bekerja sampingan. Ia pun bertanya kepada rekannya, mengapa mereka selalu disuruh untuk membersihkan lantai ruangan. Padahal, ruangan di gedung itu selalu kosong. Sebenarnya, awalnya rekannya juga memikirkan hal yang sama, tapi pada akhirnya dia tidak lagi peduli. Hal terpenting adalah dia tetap menerima gajinya. Selesai bekerja, hampir jam 2 dini hari. Kayla bersantai terlebih dahulu di sebuah kafe sambil menginstal game Cursor. Sudah pasti, Kayla sangat penasaran dengan hadiah game itu. Game pun dimulai. Di level 1, pilihan yang diberikan adalah kopi atau kue. Sungguh sangat aneh, karena saat ia melihat menu di kafe itu, semuanya berubah menjadi kopi dan kue. Kemudian, Kayla pun
memilih kopi. Saat itu juga pramusaji bernama Grace langsung saja menuangkan kopi untuknya. Setelahnya menu kembali normal, dan game pun menuliskan kata-kata yang sama persis dengan ucapan Grace. Wah, kok bisa gitu ya? Pertanyaan berikutnya, Kayla diberikan pilihan untuk beristirahat atau tidak. Melihat banyaknya keanehan, Kayla tanpa menjawab langsung menutup laptopnya begitu saja. Namun tiba-tiba, sekitarnya berubah menjadi berkabut dan terlihat sosok adiknya yang mengatakan bahwa Kayla harus memilih atau ia akan tersingkirkan. Kayla pun dengan sangat terpaksa kembali memilih. Tiba-tiba saja tanpa sadar, Grace terus-menerus memecahkan gelas. Kemudian Kayla diberikan pilihan tentang apakah Grace harus memecahkan gelas lagi atau membersihkannya. Jelas saja Kayla pun memilih untuk dibersihkan. Namun ternyata pilihan itu adalah pilihan yang salah, karena setelahnya Grace tidak membersihkannya dengan sapu, melainkan melakukan hal yang di luar nalar. Kayla pun berusaha menolong Grace, tapi sangat disayangkan dia tidak bisa menghentikannya. Hingga akhirnya Grace pun tidak bisa diselamatkan lagi. Keesokannya, Grace yang dianggap bundir pun membuat polisi meminta keterangan Kayla yang sempat berada di lokasi kejadian. Tentunya Kayla tidak dapat memberitahu hal yang sebenarnya karena pastinya dia akan dikira tidak waras ya. Saat Kayla keluar dari apartemen, Lance sempat mengganggunya dan menawarkan sejumlah uang asalkan keinginannya dipenuhi. Kayla pun tidak peduli dan segera pergi menemui Isaac untuk menceritakan kejadian semalam. Namun Isaac sama sekali tidak percaya karena tidak ada logika tentang sebuah game dapat menyingkirkan seseorang. Isaac pun tetap akan mencari tahu dari mana game itu berasal. Seperti biasa, Kayla mengepel lantai ruangan perusahaan yang kosong. Kemudian tepat jam 2 dini hari tiba-tiba saja Thea menelepon Kayla dengan sangat panik. Dia mengatakan bahwa ada tikus-tikus yang berusaha menyerangnya. Awalnya Kayla menganggap Thea hanya histeris terhadap tikus-tikus biasa, tapi kemudian terdengar suara tikus yang sangat tidak biasa. Tiba-tiba saja lampu gedung berubah menjadi hijau. Juga ada komputer yang tiba-tiba saja muncul dengan game kursor di monitornya. Muncullah level 2. Di monitor terlihat denah apartemen rumah Kayla. Di sana ada Thea yang sedang bersembunyi di kamar untuk menghindari serangan tikus. Entah seperti apa wujud tikus itu, tapi di monitor terlihat berukuran sangat besar. Pilihan yang diberikan adalah pindah ke ruang tamu atau ke kamar mandi. Namun ternyata pilihan itu bukan untuk menggerakkan Thea, tapi untuk menggerakkan tikusnya. Kayla pun memindahkan tikus itu ke ruang tamu lalu ke kamar mandi. Setelahnya, Kayla meminta ibunya untuk keluar dari apartemen saat itu juga. Namun sayangnya, ia malah bertemu dengan tikus dan Thea pun kembali masuk ke kamarnya. Kayla pun menjadi panik melihatnya. Tikus pun mulai menggigit pintu dan Thea pun semakin terpojok ke jendela kamar. Dan dengan terpaksa, Kayla pun meminta ibunya untuk melompat dari jendela. Padahal, apartemen mereka berada di lantai yang cukup tinggi. Game pun berakhir untuk hari itu. Namun Kayla sangat kesal dan menghancurkan komputer di sana. Saat itu juga Kayla dipecat karena telah membuat kekacauan. Untung saja Thea masih selamat meskipun tulangnya patah. Untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, Kayla pun pulang ke apartemennya yang sudah sangat berantakan karena kejadian semalam. Terlihat pintu kamar yang terdapat bekas kunyahan. Sepertinya itu dikarenakan tikus di game semalam. Perlahan-lahan Kayla pun mendekati pintu kamar karena ia takut masih ada tikus itu di sana. Namun ternyata di dalam kamar tidak ada siapapun. Malam harinya Kayla kembali mendatangi Isaac untuk menunjukkan foto apartemennya yang berantakan supaya Isaac mempercayainya. Kayla pun mengatakan bahwa game itu tidak bisa dibuka dan secara otomatis akan muncul di jam 2 dini hari. Waktu yang sama saat pertama kali Kayla memainkannya. Isaac yang telah mencari tahu tentang game kursor, hasilnya nihil, bahkan di forum-forum internet pun tidak ada yang membahasnya. Sementara Kayla mencoba mengecek program game itu, tapi tidak ditemukan petunjuk apapun. Namun karena game jadul memiliki kode tersembunyi di suara analognya, maka Isaac memiliki ide untuk
memisahkan suara dari gamenya tepat saat game mulai bermain di jam 2 dini hari nanti. Singkat cerita, sudah jam 2 dini hari. Game pun mulai menyala dan beruntungnya Isaac mampu memisahkan suara analog menjadi kode. Namun kode yang didapat sangatlah aneh. Kemudian level 3 pun dimulai. Betapa terkejutnya Isaac melihat game kursor itu mampu menulis semua yang dikatakan olehnya. Pertanyaan pun kembali ditampilkan, yaitu membantu atau tidak membantu. Namun dikarenakan mereka tidak menjawab sama sekali, Kayla pun mendengar suara yang sangat mengganggu, seperti yang dialami Hel di awal film. Kayla pun akhirnya memilih membantu dan suara itu pun berhenti. Selanjutnya, game kursor memberikan pertanyaan biru atau merah. Secara ajaib, muncullah 2 pintu di depan mereka sesuai dengan warna-warna yang ada di pilihan itu. Dikarenakan di pintu biru terdengar suara yang berbisik tentang ketiadaan, maka mereka pun memilih pintu merah. Pintu itu pun terbuka, dan ada banyak lorong di sana yang menuju ke ruangan-ruangan lain. Kayla pun berhalusinasi dan melihat sosok adiknya yaitu Ricky, dan segera mengikuti sosok itu hingga menuju ke sebuah kolam renang. Ternyata Ricky dulu tiada karena tenggelam di kolam renang itu. Isaac pun berusaha menyadarkan Kayla bahwa semua itu tidak nyata. Namun Kayla yang sudah terpengaruh tidak memedulikannya, hingga ia pun memasuki kolam. Isaac pun ikut menyusulnya. Di dalam kolam mereka tidak bisa melihat apapun karena telah dipenuhi kabut yang tebal. Lalu Isaac tiba-tiba diserang oleh Ricky. Kayla pun mendekati suara teriakan itu dan terlihat Isaac dan juga Ricky yang sudah terkapar. Lalu game kursor pun memberikan pilihan, yaitu untuk menyelamatkan Isaac atau Ricky. Kayla sadar bahwa yang dia lihat tidaklah nyata. Akhirnya, ia pun memilih untuk menyelamatkan Isaac, tapi tiba-tiba Ricky menyerang. Dengan sangat terpaksa, Kayla pun menyingkirkan sosok Ricky. Dan level 3 pun selesai. Mereka pun kembali ke dunia nyata. Pintu itu pun menghilang dan Isaac pun sudah sadar. Kayla pun kemudian menceritakan bagaimana adiknya bisa tiada. Dulu saat ibunya bekerja, Kayla sering mengajak adiknya berenang. Di suatu hari, Kayla tidak memerhatikan ke arah kolam hanya beberapa saat saja. Malangnya, adiknya sudah tenggelam dan terapung di kolam. Kayla pun merasa bersalah, ditambah lagi setelahnya ibunya menjadi depresi. Setelah itu, Isaac pun berhasil mendapatkan alamat game kursor dengan cara meretas melalui suara game. Isaac dan Kayla pun langsung menuju ke alamat itu. Singkat cerita, mereka pun telah tiba di sebuah alamat yang ternyata hanyalah sebuah gedung kosong dengan kontainer terbengkalai di sekitarnya. Saat masuk ke dalam, Kayla pun menelepon nomor sebelumnya dan menemukan sumber suara rekaman tersebut, di mana kabel daya rekaman itu terhubung ke sebuah mesin dan terdapat kaset game kursor beta 1, atau dengan kata lain, saat game tersebut dikembangkan. Dan di tempat inilah game kursor diciptakan. Kaset itu pun diputar dan muncullah rekaman pada tahun 1984. Pencipta game bernama Beck menjelaskan jika dia menemukan sebuah kutukan, dan dengan sengaja ia memasukkannya ke dalam game. Entah dari mana simbol-simbol itu berasal, tapi simbol-simbol itu mampu mempengaruhi dunia nyata, dan masing-masing juga memiliki arti seperti air, api, dan cairan merah. Kekuatan simbol-simbol itu sudah terbengkalai berabad-abad, dan siapapun yang menggunakan simbol itu untuk melawan orang lain, maka orang itu akan menderita dan mengalami rasa sakit juga trauma. Semakin menderitanya orang yang dikutuk, makin banyaklah keuntungan yang didapat oleh si pengutuk. Beck mengubah kode tersebut menjadi 8 bit agar bisa dia masukkan ke dalam game horor sederhana miliknya. Untuk pertama kalinya, Beck menguji gamenya kepada pria random yang ia janjikan uang hadiah. Pria itu pun diberikan pilihan memakan komputer atau memakan lengannya sendiri. Pria itu pun menganggapnya hanya sebuah lelucon dan memilih memakan lengan. Namun tiba-tiba saja ia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri dan mulai memakan lengannya sendiri. Sementara itu, Beck mencucuk lengannya sampai berdarah sebagai pembuktian keuntungan yang didapatnya dari kutukan itu. Ketika Kayla dan Isaac akan pergi dari sana, ternyata sudah jam 2 dini hari dan game pun kembali dimulai. Sebelum mulai ke level 4, game yang sudah tahu bahwa Isaac berbuat curang dengan melakukan peretasan, membuat tubuh Isaac terjebak di dunia game. Kayla yang berusaha menolongnya pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia pun diberikan pilihan untuk
untuk memajukan atau memundurkan cepat. Dengan terpaksa, Kayla pun memilih memajukan cepat yang membuat Isaac memuntahkan banyak pita kaset. Akhirnya level 4 pun selesai, namun Isaac tidak bisa selamat. Di level terakhir, Kayla pun harus mengalahkan bos, dan Kayla pun diberikan sebuah koordinat. Setelah melewati hutan, Kayla pun sampai di tempat tersebut, namun di sekelilingnya hanya ada pepohonan. Tak lama, Thea menelepon, tapi yang berbicara adalah Lance. Ia mengatakan bahwa mulai saat ini ia akan membawa Thea untuk hidup bersama dengannya, dan menjadi sebuah keluarga yang bahagia. Wah, berani banget Lance, emangnya dia siapa? Setelahnya, Kayla pun memasuki sebuah rumah yang ada di tengah hutan. Ternyata itu adalah rumah keluarga Hal. Kayla pun mengatakan bahwa ia dikirim oleh game Cursor ke sana. Hal pun menceritakan bahwa dulu ia mendapatkan game itu dari penjual barang bekas. Namun ternyata game itu membuat keluarganya hancur. Setelahnya, ia pun membuat salinan dari game itu untuk menyelamatkan istri dan anaknya. Namun sadisnya, setelah game itu, Hal malah berubah menjadi sosok yang menyiksa istri dan anaknya. Notifikasi game Cursor pun muncul untuk bertarung melawan bos di level terakhir. Hal ini berarti Kayla harus bertarung melawan Hal, hingga salah satu di antaranya ada yang tersingkirkan. Duel pun terjadi, namun ternyata efek serangan pada Kayla akan berdampak pada Hal. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau Kayla yang dilukai, maka yang akan terluka adalah Hal. Begitupun sebaliknya. Laura yang selama ini disiksa pun membantu Kayla, sementara Gab yang trauma dan ketakutan bingung harus membantu yang mana. Kayla pun memiliki ide untuk mengakhiri level terakhir dengan menenggelamkan dirinya sambil membawa patung untuk memberatkan dirinya di dalam kolam. Di saat yang sama, Hal pun menyayat lehernya sendiri supaya Kayla bisa tersingkirkan. Untungnya, Hal lebih dulu tiada dan game pun selesai. Setelah game selesai, luka Kayla pun sudah diobati oleh Laura. Game Cursor pun memberikan hadiah untuk Kayla. Ternyata hadiah yang diterima bukanlah uang, melainkan kendali penuh atas kutukan tersebut. Kayla pun menggunakan simbol-simbol kutukan yang ia sudah pahami untuk memberikan permainan ke orang lain. Tentu saja orang pertama yang menjadi target adalah Lance yang perbuatannya sudah tidak bisa dimaafkan olehnya. Awalnya Kayla berpura-pura akan menuruti keinginan Lance dengan imbalan $20. Dan jelas saja Lance mau membayar Kayla. Kayla pun bertanya apakah ia bisa memegang kendalinya. Lance pun menjawab tentu boleh. Ternyata yang dimaksud Kayla adalah memegang kendali hidup Lance. Ia pun langsung mengendalikan Lance untuk bundir dengan cara yang sangat tragis. Kalian ingat dong, tentang semakin orang yang dikutuk menderita, maka akan semakin besar keuntungan yang diterima si pengutuk. Luka-luka Kayla pun sembuh seketika, termasuk Thea yang langsung kembali sehat. Kayla pun teringat kata-kata Isaac bahwa semua kekuatan harus digunakan secara bijak. Kayla kemudian mendapatkan telepon, yang ternyata adalah Beck dengan fisik yang masih muda karena keuntungan yang ia dapatkan selama ini. Ia juga ternyata adalah pemilik perusahaan tempat Kayla bekerja. Beck pun bertanya siapa yang harus menderita selanjutnya. Kayla pun menjawab korbannya adalah orang yang memang seharusnya menderita. Ia akan menghukum orang-orang yang bersalah.